Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, khususnya 11 OTKP 2. Hari ini kita kembali mempelajari tentang apa nak? KD 3.5. Apa itu? Perencanaan dan sistem pengadaan pegawai. Sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih anak-anak ibu. Sekarang, kemarin ibu sudah apa nak? Menjelaskan 3.4 tentang apa? Kebutuhan pegawai. Nah, sekarang kita berlanjut lagi ya nak ya. 3.5 perencanaan dan sistem pengadaan pegawai. Lanjut. Oke. Apa itu yang dimaksud dengan pengadaan PNS? Siapa yang bisa? Nah, silakan langsung dicatat ya di bukunya. Dirangkum dengan baik. Apa saja yang akan Ibu jelaskan hari ini? Oke, pengadaan pegawai negeri sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong atau yang kosong nak, ya. Itu ada dalam PP nomor 98 tahun 2000. Ya, isinya tentang apa nak? Nah, tentang lowongan pengadaan PNS ya, untuk setiap warga negara Indonesia mempunyai hak atau kesempatan nak, yang sama untuk melamar menjadi apa? CPNS ya. Setelah memenuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan. Seperti itu, paham ya nak ya? Nah, jadi warga negara Indonesia punya kesempatan, punya hak untuk melamar menjadi calon pegawai negeri sipil ya nak ya. Oke, kita lanjut. Apa saja sih persyaratannya? Nah, persyaratannya, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar untuk menjadi calon PNS. Pertama, ini kayaknya sepertinya ada 9 nih. WNI, warga negara Indonesia, sudah pasti itu ya nak ya. Kedua, pada saat diangkat sebagai calon PNS berusia sekurangnya berapa nak? Sudah pernah tahu? 18 tahun dan setinggi-tingginya umur berapa? 35 tahun ya. Jadi kalau memang nanti kesempatan 18 tahun umur kamu melamar jadi CPNS terus nggak berhasil, boleh dicoba lagi ya. Batasnya sampai umur 35 tahun. Ketiga, tidak pernah dihukum penjara. Itu pasti ya nak ya, tidak boleh ada pidana bagi seorang calon PNS. Terus tidak pernah diberhentikan sebagai tidak hormat, maksudnya misalkan dia melamar CPNS berumur 25 terus pernah bekerja ataupun dia bekerja di perusahaan lain terus dipecat secara tidak hormat, itu tidak boleh. Jadi harus berkelakuannya baik ya nak ya. Terus tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri, maksudnya dia memang pure benar-benar baru mau mencalonkan jadi pegawai negeri sipil. Jadi tidak ada ikatan apapun ya sebelumnya. Oke. Terus sehat jasmani dan rohani, itu pasti harus jasmaninya sehat. Nanti kan ada tuh tes-tes macam-macam ya untuk memenuhi persyaratan. Nanti kesehatan juga diperiksa, rohaninya juga ya nak ya. Dia gimana? Ada tes macam-macam ya, tes kepribadian, tes tulisan ataupun tes wawancara. Baik, selanjutnya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Ini maksudnya apa nak? Oh iya, ada yang tahu? Maksudnya setelah dia sudah komitmen ingin menjadi PNS, nanti ada ikatan atau perjanjian untuk sumpah jabatan, untuk komitmen selalu setia dan bersedia dimanapun, kapanpun ditugaskan oleh pemerintah atau instansi yang tempat dia bekerja untuk ditempatkan di mana saja. Itu sudah ada dalam perjanjian nanti pas saat
sudah menjadi PNS. Oke, yang terakhir syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan nanti ditentukan di mana PNS itu bertugas. Oke nak, lanjut. Dalam proses pengadaan pegawai ada beberapa prinsip ya yang harus diperhatikan. Antara lain apa nak? Mutu karyawan. Jadi benar-benar seleksinya nak ya. Yang harus sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan lowongan, sesuai jabatan yang kosong ya nak ya. Terus biayanya diperlukan harus minimal ya, minimal jangan terlalu besar. Nah itu. Terus fleksibel dalam kondisi apapun, dalam ditempatkan dimanapun harus fleksibel. Oke lanjut. Nah, ini pengumuman, ini penting karena kalau kamu sudah melalui proses-proses tesnya ataupun proses pemberkasan dokumen-dokumen nanti ada pengumuman lagi tahap berapa, misalnya tahap 1, 2, 3-nya ya nak ya. Pengadaan PNS diumumkan seluas-luasnya melalui apa nak? Media massa. Biasanya di internetnya nak ya, sudah ada linknya. Silakan kalian buka link. Nah, seperti itu. Biasa dalam bentuk apapun pasti diberitahu. Mungkin diketahui oleh umum selama 15 hari ya. 15 hari sebelum penerimaan lamaran. Jadi setelah masuk nggak langsung diumumkan, nah enggak. 15 hari mereka bekerja. Nah, nanti barulah pengumuman siapa saja yang lolos misalnya pemberkasan. Nanti ada tahap lagi nak ya. Untuk apalagi tes apalagi. Nah, itu nanti ditentukan. Oke, dalam pengumuman dicantumkan antara lain. Pertama, jumlah dan jenis jabatan yang lowong ataupun yang kosong. Misalkan ini di Kementerian Sosial nih membutuhkan 10 jabatan atau yang kosong yang harus dipenuhi. Nah, seperti itu nanti dikasih tahu. Ya nah ya, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Nah, nanti ditentukan ya, misalkan Kementerian Sosial membutuhkan lulusan SMK. Nanti di tempat lagi kementerian lain membutuhkan lulusan S1 atau S2. Nah, itu akan diberitahukan atau dicantumkan pada saat kalian akan melamar ya nak ya. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, nah itu semua yang akan melamar sebagai CPNS harus memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, tidak boleh satu aja bu, saya fotonya nggak pakai, nggak boleh. Kalau melamar CPNS itu mesti harus full syarat-syaratnya. Misalnya 7 ya harus 7-7-nya harus dilengkapi. Tidak seperti kamu ngelamar misalkan nih ke Indomaret, terus Pak maaf ya Pak fotonya saya nggak bawa. Mungkin masih dimaklumi, kalau ini tidak boleh nak. Kalau melamar untuk CPNS itu harus lengkap, tidak ada kurang satupun. Oke, lain-lainnya dianggap perlu. Nanti ada lagi pemberitahuan harus mengumpulkan apa saja, nanti biasa dicantumkan di link tersebut. Oke lanjut. Ini masalah pelamaran. Pelamaran bukan pelamaran nikah ya, bukan nak pelamaran. Surat lamaran ditujukan saat kamu nanti pemberkasan itu biasanya kamu disuruh membuat surat lamaran pekerjaan, tapi harus ditulisnya pakai tulisan tangan. Kenapa Bu? Iya, biar tidak ada pemalsuan ataupun yang lain-lainnya. Jadi benar-benar itu surat lamaran kamu yang buat, tulisan kamu. Jadi kalau diketikkan mungkin bisa aja ya, kopas dari sana, kopas dari sini. Tapi kalau tangan sendiri itu coretan tulisan itu nggak akan bisa dipalsukan karena beda. Setiap orang itu tulisannya beda-beda. Nah, bentuknya juga beda, tarikan tulisan juga beda. Jadi mungkin disiasati seperti itu. Jadi yang bersangkutan dengan melampirkan 1 fotokopi STTB ya atau ijazah yang disahkan pejabat yang wewenang. 2, kartu tanda apa nak? Tanda pencari kerja dari Departemen Dinas Tenaga Kerja setempat. Terakhir, pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan. Jadi misalkan 3x4, berapa lembar yang harus dikasih? Diminta 4 lembar, jangan sampai 2. Saya 2 aja mau kasih, nggak boleh. Nah, harus memenuhi persyaratan 4. Kalau disuruh 4 ya 4. Jadi harus disiplin, dokumennya juga berkasnya harus rapi, tidak boleh ada yang tercecer. Oke, lanjut ya nak ya. Pahami sampai sini ya. Sudah pelamaran. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang penyaringan nih. Penyaringan pelamar dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu apa nah tahapnya? 1, pemeriksaan
administratif atau administrasi ya. Dalam hal ini pemeriksaan administrasi itu surat lamaran yang diterima diperiksa dan diteliti apakah sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Misalkan kayak tadi Ibu contohkan, Kementerian Sosial membutuhkan lulusan SMK, dilihat data dirinya nak, bener nggak lulusan SMK tahun berapa ya nak ya. Kalau S1 ya yang diperlukan S1 ya dilihat S1-nya tuh lulusan tahun berapa, bener nggak nih ijazahnya, bener nggak kelengkapan lainnya, kayak gitu ya nak ya. Paham ya nak? Oke. Kedua, ujian penyaringan tes kepribadian. Nah ini dalam usaha menjamin objektif ya, ujian penyaringan menerima pegawai maka ujian dilaksanakan secara tertulis. Nah nanti ada soal-soalnya yang harus kalian selesaikan, biasanya dikasih waktu ya nak ya. Ya makanya suka ada tuh namanya tryout untuk CPNS di internet, suka banyak nak. Kalau memang kamu berminat nanti setelah lulus SMK Purnama mencalonkan jadi CPNS, silakan dari sekarang, pinter, harus belajar, rajin ya nak ya. Banyak keuntungan kamu itu jadi pegawai PNS itu, pegawai negeri sipil itu, banyak sekali keuntungannya untuk masa depan kamu nak ya nah. Oke, lanjut kita lanjut penyaringan sudah ya. Oke, pengumuman nih pelamar yang diterima. Nah ini penting bagi kalian, pas kalian dak dikduk pastinya nih, aduh saya sudah belajar buku sudah berapa banyak buku sudah saya baca ya, karena soalnya itu kan bukan hanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bukan, karena macam-macam soalnya nak ya, dicampur ada tentang Pancasila, tentang pengetahuan juga, keterampilan juga ada. Jadi kita sudah siap-siap, benar-benar kita siap ya nak ya, mempersiapkan diri benar-benar menjalani ujian tertulis ataupun nanti ujian yang lainnya. Kita sudah siap benar kalau kita ingin menjadi melamar jadi CPNS. Nah, pejabat pembina kepegawaian menetapkan pelamar yang diterima berdasarkan jumlah lowongan dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Nah, kalau sudah sesuai dengan pendidikannya, masuk tuh ya kan tahap pertama. Nah, pengumuman nomor peserta diterima dilakukan melalui media massa atau dalam bentuk lainnya. Ya, tadi Ibu bilang bisa dilihat di internet, nanti ada internet, ada linknya. Ya, nanya ada linknya disediakan oleh pejabat setempat atau pembina yang membuka lowongan tersebut. Di samping pengumuman melalui media massa, kepada pelamar diterima disampaikan pemberitahuan secara tertulis melalui surat tercatat dalam pengumuman dan surat pemberitahuan. Tersebut diberitahukan kapan kepada pejabat mana yang batas waktu untuk melapor. Jadi kalau sudah ada pengumuman dibagi-bagi nah, misalkan Jakarta Selatan di mana ya, nanti ada tahap berikutnya. Misalnya kamu harus tes lagi di daerah mana, Jakarta Barat, lokasinya di mana. Nah, itu nanti ditentukan berikutnya nak. Jadi tidak kita Bu, besok ya saya langsung tesnya, enggak. Nanti diatur lagi oleh, di sini kan ditentukan oleh pejabat atau batas waktu kita melapor. Kalau kita nih, saya nih ditentukan nomor saya lulus jadi CPNS nih, saya harus gimana, nanti ada kelanjutannya nak, ada informasi selanjutnya. Oke, lanjut. Pengangkatan sebagai calon PNS nih, tadi kan udah dibilang calon PNS, pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah ya menyampaikan daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan ditetapkan diterima untuk diangkat sebagai CPNS. CPNS itu singkatan dari apa? Calon pegawai negeri sipil. Nanti Ibu ngomong dari tadi tuh CPNS apaan ya? Nah, ini Ibu terangin ya. Ibu tadi anggap kamu bisa, tapi takutnya Ibu berpikir kamu nggak tahu juga nih CPNS singkatannya apa. CPN itu singkatan dari calon pegawai negeri sipil. Oke? Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat nomor identitas pegawai negeri sipil. Ini setelah diangkat ya, nanti ada SK-nya untuk mendapatkan identitas pegawai negeri sipil menurut tata cara yang ditentukan. Nah, itu nanti ada tata caranya. Nah, setelah kamu berlanjut berkas-berkas tes segala macam kamu lulus, nanti ada lagi tahap berikutnya. Kedua, penempatan pengangkatan
CPNS sesuai dengan tahun anggaran yang berjalan, yaitu tahun anggaran penetapan formasi pada tahan 1 bulan berikutnya setelah pemberian NIP. Jadi nak gini, setelah kamu lulus tuh, nyatakan lulus pun semua sudah lolos, kamu nggak langsung jadi PNS, masih CPNS sampai nunggu keluar NIP kamu, yaitu dibilang identitas PNS-nya. Kalau itu belum keluar, kamu masih CPNS, masih calon pegawai negeri sipil, ya nak ya, seperti itu ya. Jadi nunggu NIP-nya keluar baru kamu full 100% sudah menjadi PNS. Oke, lanjut. Nah, lanjutannya nih, dalam hal memberikan NIP pada bulan terakhir tahun anggaran yang berjalan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil berlaku mulai tanggal 1 bulan terakhir tahun anggaran, ya nak ya, yang bersangkutan, kecuali ada kebijakan lain dari pemerintah pusat. Jadi bisa berubah kalau ada kebijakan lain dari pemerintah pusat. Kedua, surat keputusan tentang pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil diberikan kepada yang bersangkutan dengan surat ke alamatnya. Jadi langsung ke alamat kamu, misalkan kamu sudah dinyatakan lolos semuanya, jadi lolos dari CPNS itu, nanti ada pemberitahuan langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Jadi paham ya nak ya? Tadi kan pertama itu, jadi pertama ibu bilang apa tadi? Ini kelanjutan ya, pengangkatan itu ada 4 ya, tadi 2 ibu uraikan, terus selanjutannya lagi ya, jadi 4 ya. 4 ini ada hal-hal yang mengenai bila pelamar itu, pengangkatan PNS itu, CPNS itu lolos dari seleksi, jadi sudah dengan ada diangkat, dia tidak langsung, ibu bilang tadi tidak langsung dia menjadi PNS, tapi ada tahapannya lagi, menunggu sampai dia mendapatkan NIP ya. NIP-nya nanti pasti kalau PNS itu pasti ada NIP-nya di bawah nama dia tuh, kalau nulis pasti nanti ada NIP-nya. Itu ciri-ciri kalau pegawai swasta dan pegawai negeri ya nak ya, ada ciri-ciri khasnya. Kalau pegawai negeri itu ada NIP-nya, jadi kita sudah bisa bedain ya. Oke, lanjut. Golongan ruang ya, golongan ruang ini golongan ruang sebagai dasar pengajian pertama ditetapkan berdasarkan ijazah. Nah, ijazah kamu apa pas melamar CPNS? SMK. Terus apalagi kalau S1 ya nanti golongannya ya lebih tinggi lagi, S2. Nah, lebih tinggi lagi. Nah, itu akan berkaitan dengan gaji PNS dan tunjangan-tunjangannya. Oke. Atau surat tanda tamat belajar yang dimiliki digunakan pada saat melamar menjadi calon PNS, yaitu sebagai berikut. Golongan ruang gaji calon PNS menurut ketentuan PP nomor 98 tahun 2000. Nah, ini dicatat, dihafalkan ibu bilang. Nanti ujian suka keluar nih nak ya. Yang ditentukan dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 11. Oh, dirubah lagi menjadi PP nomor 11 tahun 2002. Tahunnya lebih muda lagi ya. Tadinya 2000 jadi 2002. 1, golongan 1A sekolah dasar. Nah, berarti bisa ya dari SD juga. Mungkin ini seperti yang membersihkan di jalanan tuh, itu termasuk juga kali ya. Karena kan mereka nggak mungkin ijazahnya kadang masih nggak bersekolah ya, mungkin dulu SD, masih SD bisa ya, termasuk dalam 1A. Terus sekolah lanjutan tingkat pertama setingkat 1C. 2A sekolah lulusan tingkat diploma, jadi D1, D2, D3 ya nak ya. 2B sekolah guru pendidikan luar biasa diploma. 2 setingkat. 2C sarjana muda. Nah, sarjana muda ini akademi diploma 3. Nah, 3A sarjana diploma 4. 3B dokter apoteker setaranya. Terus 3C doktor. Nah ya, doktor. Ya, oke, inilah golongan-golongan ruangan yang akan mempengaruhi gaji seorang PNS, pegawai PNS ya. Jadi tergantung dengan ijazahnya pula ya nak ya. Oke, lanjut. Nah,
penghasilan. Nah, ini yang perlu sekali kamu ketahui, penghasilan seorang PNS itu ya. Hak atas gaji calon pegawai negeri sipil adalah sebesar 80% dari gaji pokok pegawai negeri sipil yang berlaku mulai yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor atau pimpinan suatu organisasi yang bersangkutan. Nah, ini sebesar 80% dari gaji pokok pegawai negeri sipil yang nyata melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Dari misalkan tahun 2000 sampai sekarang dia masih bertugas, berkelakuan baik, 80% gajinya akan diberikan. Ya nak ya. Jadi nanti pas pensiunnya pun dia prosesnya baik. Jadi tidak ada namanya pensiun dini. Tapi kalau dia sakit, dia memang sudah bisa menjalankan tugas, mau nggak mau harus pensiun dini. Tapi kalau memang dia sehat, jasmani rohani, nggak apa-apa nak. Kalau kayak guru nih pensiunnya kan 60 tahun nih. Nah silakan, berarti kamu sesuai dengan batasnya 60 tahun kamu pensiun. Oke anak-anak, sampai di sini Ibu menjelaskan materinya. Nanti ada video yang akan Ibu tayangkan, tolong disimak baik-baik ya nak ya. Kalau ada yang kurang, ini penjelasan Ibu, silakan kalian tanyakan di GCR ya, di forum GCR, nanti Ibu akan menjawab, ataupun kalian WA ke Ibu Japri, tidak masalah. Nanti Ibu akan menjawab semua pertanyaan yang kalian kurang paham pada materi hari ini. Sekarang kalian silakan simak video yang masih berkaitan dengan tata cara kita melamar sebagai CPNS. Silakan menyimak. Syarat dan dokumen pendaftaran CPNS 2021, kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau KTP, ijazah, transkrip nilai, pas foto, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, dokumen-dokumen tambahan sesuai ketentuan instansi yang akan dilamar, ketentuan umum CPNS. 1. Setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. 2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran. Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekasaya dengan kualifikasi pendidikan strata 3 atau doktor. 3. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. 4. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 5. Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 6. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. 7. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. 8. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 9. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintahan. 10. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Syarat dan dokumen pendaftaran CPNS 2021, kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau KTP, ijazah, transkrip nilai, pas foto, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, dokumen. Baik anak-anak, kamu sudah menyimak video yang Ibu tayangkan. Bisa menambah wawasan kalian untuk niat dari sekarang nih, saya mau ikut melamar sebagai CPNS ya, harus belajar dari sekarang nak. Itu bener-bener masa depannya bagus ya nak ya. Kalau kamu jadi PNS itu dijamin masa depan kamu, keluarga kamu pun anak kamu nanti ya, dari pemerintah itu ada tunjangan-tunjangan yang lainnya yang akan diberikan kepada PNS. Oke anak. Sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.